saya Azhara Nabila dan teman saya Zainah Pramasari. Nah, kami berdua sedang berada di Apotek Laksmana 2. Nah, maksud dan tujuan kami berada di apotek ini, kami akan melakukan wawancara kepada owner Apotek Laksmana 2. Nah, teman-teman pasti penasaran nggak sih kira-kira apa aja nih isi wawancara kami? Nah, kalau teman-teman mau tahu, just ikuti kami. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila dan teman saya Zai Indah. dengan Bapak. Dengan saya Dani, apoteker Dani. Baik Pak Dani, kami berdua adalah siswa dari SMK FIK Sari Pekanbaru. Nah Pak, di sini kami ingin mewawancarai Pak Dani, apoteker dari Apotek Laksmana 2 ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Sejak kapan Apotek Laksmana 2 ini mulai didirikan dan beroperasi Pak? Kalau untuk Apotek Laksmana 2 ini terhitung baru karena ini merupakan cabang dari Apotek Laksmana. Apotek Laksmana 2 ini mulai beroperasi 7 bulan yang lalu, berarti umurnya baru 7 bulan. Wah, umur yang terbilang cukup muda ya Pak. Nah, dengan waktu 7 bulan, dengan umur apotek ini 7 bulan nih kan Pak, pasti ada kendala nih Pak dalam menjalankan bisnis apotek ini. Kira-kira Bapak bisa nggak ya sharing kepada kami yang ingin tahu nih, apa sih kendala dalam 7 bulan tersebut? Kendala memulai apotek baru itu yang pertama pasti menunggu konsumen atau pelanggan kita banyak. Terus memikirkan bagaimana orang supaya mau mampir ke apotek ini, karena di Pekanbaru kita ketahui apotek itu udah banyak. Nah, jadi untuk memenangkan pasar itu mungkin awal-awal itu kendalanya ya pasti awal-awal masih sepi gitu. Tapi intinya berarti kita harus yakin ya Pak dengan apa yang Yakin itu. dan sabar. Kita mulai. Oke. Nah, selanjutnya Pak, apa sih yang harus kita miliki jika ingin memulai usaha apotek? Baik itu dari segi dana, ya keuangan, atau dari segi mental gitu Pak? Sebenarnya yang paling penting dimiliki jika ingin berbisnis itu, berbisnis apapun dalam bidang apapun, itu yang pertama adalah skill. Banyak orang mengira bahwa yang pertama itu adalah uang. Kalau kita punya uang banyak tapi kita nggak punya skill, uangnya pasti hancur. Ya, yang pertama itu skill. Skill itu kalau dalam artian apotik berarti kita harus sudah punya kemampuan untuk mengelola apotik. Entah kita udah punya pengalaman bekerja di apotik orang, kita udah pernah memajukan apotik orang, pokoknya kita udah punya skill dan kemampuan untuk mengelola suatu apotik. Yang kedua baru uang. Dan uang ini nggak harus dari uang kita sendiri. Kalau kita punya kemampuan, orang yang akan datang mengantarkan uangnya untuk kita kelola. Gitu. Berarti nggak melulu ketika kita ingin membuka apotek kita harus punya uang ya Pak? Nggak harus punya uang, tapi kalau punya uang lebih bagus. Tapi yang paling penting itu skill. Karena kalau tanpa uang kita bisa cari investor. Gitu. Jadi kan tadi kan kita kan menjalankan bisnis apotek ini kita harus punya skill, kita harus punya trik. Tantangannya itu ya. Iya, kita harus punya trik. Nah, kira-kira Bapak bisa nggak kasih trik kepada kami dalam menarik minat pelanggan tersebut nih, biar kayak pelanggan itu tuh tertarik sama apotek yang baru kita bangun ini. Gitu. Kalau trik itu sebenarnya ada banyak ya, seperti kalau kita lihat aja misalnya toko-toko atau swalayan itu mereka membuat promo atau membuat hiasan di toko-tokonya, dan apotek pun juga demikian. Kita membuat apotek kita semenarik mungkin, terang, bersih, terus seperti kayak gini nih, promo bulan ini cek gratis cek gula darah kayak gitu. Nah, karena kan cek gula darah itu berbayar. Nah, kita untuk menarik minat pelanggan kita gratiskan. Ya. Berarti harus triknya tuh yang kreatif, yang menarik minat pelanggan gitu ya berarti Pak. Iya, Pak. Nah Pak, langsung nggak terasa udah di penghujung wawancara kita. Yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, apa saran dan masukan Bapak kepada kami ketika kami ingin memulai berbisnis di bidang apotek juga Pak? Jika adik-adik semua ingin mulai bisnis, entah itu bisnis bidang apapun, nggak harus apotik, karena apotik ini kan
bisnis yang serius. Tapi kalau kalian masih sekolah itu bisa mulai dari bisnis yang kecil-kecilan, tapi yang penting dimulai. Bisnis ini kalau cuma ada di kepala tapi kita nggak bergerak, nggak ada actionnya, itu sampai kapanpun kita Percuma, nggak ada sia-sia ya, nggak- bisa dimulai dari bisnis yang kecil-kecilan. Yang penting kita harus berani memulai. Kalau kita ada memulai, nanti kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan. Oke, Jangan takut membuat kesalahan. Kalau kita buat kesalahan, yang penting kita udah memulai. berarti nggak cukup hanya sampai di niat dan kemauan gitu ya Pak, harus do action. Nggak ada orang yang punya bisnis yang sukses nggak pernah gagal, nggak ada. Jadi jangan takut gagal. Kalau kita gagal, berarti kita udah satu langkah lebih maju. Iya. Karena temennya sukses itu ya kegagalan gitu ya Pak. Harus berdampingan jadi. Iya. Baik Pak, terima kasih. Kami sangat berterima kasih atas Bapak yang telah meluangkan waktu untuk kami mewawancarai apotek kami dan ketersediaan Bapak untuk diwawancarai. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak. Salam, selamat siang. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, hingga wawancara kami sudah selesai. Semoga wawancara ini bisa sama-sama kita ambil pelajaran dan semoga wawancara ini bisa memotivasi kita semua dalam memulai wirausaha, khususnya dalam bidang apotek. Saya Zaindah Pramasari dan teman saya. Saya Zara Nabila, sekian dari kami. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semua. Bye-bye.